Baik, kita akan masuk pada firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema pertolongan yang dahsyat. Pertolongan yang dahsyat itu datang dari Tuhan, atau yang saya sebut tangan Tuhan. Tangan Tuhan artinya itu pekerjaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, ada dalam kendali Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan didikan Tuhan. Tangan manusia walaupun terlihat, namun penuh dengan keterbatasan. Sedangkan tangan Tuhan walaupun tidak terlihat, tapi tidak terbatas dan penuh kuasa. Dan tangan Tuhan selalu tersedia bagi kita, kapanpun, dimanapun, dan untuk siapapun. Inilah harapan kita, inilah kekuatan kita, karena Tuhan selalu tersedia menolong kita. Di mana apa saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Nah, saya mau bagikan kepada kita semua ada 3 tujuan daripada tangan Tuhan. Yang pertama, tujuan daripada tangan Tuhan memberikan kemenangan. Amsal pasal 21 ayat 31, kuda diperlengkapi untuk hari perang, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuda itu bicara kekuatan manusia, jerih lelah manusia, kerja keras manusia, tetapi kemenangan ternyata ada di tangan Tuhan. Manusia dapat merencanakan segala sesuatu di dalam dirinya untuk masa depannya, tetapi jikalau Tuhan tidak terlibat, tidak ada kemenangan. Sebaliknya, jika manusia itu melibatkan Tuhan atau mengandalkan Tuhan dalam segala perencanaannya, maka Tuhan akan menjamin kemenangan dalam kehidupan kita dan perencanaan kita. Sebagai contoh adalah Daud yang kecil. Secara matematika ketika berhadapan dengan Goliat, tidak mungkin Daud bisa menang. Apalagi Goliat badannya 3 kali lebih besar dari Daud. Goliat juga datang dengan baju zirah dan senjata yang lengkap. Sedangkan Daud tidak datang dengan baju perang, hanya kaos oblong biasa dan bawa 5 buah batu kecil. Karena itulah yang dimiliki oleh Daud. Dimanapun kalau perang tidak ada yang pakai batu. Namanya perang pasti bawa senjata yang mematikan. Jika ada orang yang perang main lempar batu, itu masih kelas amatir. Tapi beda dengan Daud. Daud datang dengan nama Tuhan. 1 kali Daud lempar batu tidak meleset, langsung nancep, nembus di kepala Goliat sampai mati. Jadi Daud bisa mengalahkan Goliat karena dia mengandalkan tangan Tuhan yang hebat. Kemenangan tidak terjadi karena pintar dan pengalaman hebat kita, tetapi kemenangan terjadi karena keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi kalau kita ini gak pernah melibatkan Tuhan? Maka kita gak bisa melihat kepastian. Kita gak akan pernah bisa terjamin kemenangan. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah yang dapat melawan kita? Amazing. Tuhan mau buktikan bahwa kemenangan itu bukan dari kuat dan hebat kita, tapi karena nama Tuhan yang kita panggil. Karena kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi apapun pergumulan kita, ketahuilah kita tidak pernah sendirian. Selalu ada tangan Tuhan yang hebat menopang kita, bersama dengan kita. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan gemilang oleh tangan kanannya. Wow, pemazmur pun baru tahu, baru mengetahui sekarang. Artinya dia sebelumnya belum tahu bahwa kemenangan yang gilang gemilang itu datangnya dari Tuhan. Terkadang memang demikian terjadi. Kita bergumul lama mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan akal manusia juga koneksi, tapi belum ada terobosan atas persoalan pergumulan kita sedang hadapi. Setelah semuanya itu mentok alias tidak ada jalan lagi, saatnya kita diam diri dan mencari pertolongan Tuhan. Sebab pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kadang-kadang Tuhan izinkan stuck terjadi, di mana kita gak ada jalan untuk mengkerucutkan kita, hanya bisa berseru kepada Tuhan. Jujur, saya mau kasih kesaksian. Sebelum pandemik, saya sempat mengandalkan jadwal pelayanan yang padat. Semakin padat jadwal pelayanan yang kami terima, maka hal ini semakin menjaga kesejahteraan keluarga dan Yayasan Tangan Pengharapan. Bahkan saya berpesan sama istri tidak boleh berhenti pelayanan karena pelayananmu akan sangat menopang Yayasan Tangan Pengharapan.
Namun begitu pandemik masuk di Indonesia, Maret 2020, jatuh pelayanan kami di cancel semua. Jujur, saya sempat tergoncangkan. Saya sempat berpikir bagaimana bisa menafkahi keluarga, bagaimana bisa membayar uang sekolah anak-anak, bagaimana bisa gaji karyawan, bagaimana bisa gaji guru-guru pedalaman, bagaimana bisa meneruskan kasih makan 5.000 anak-anak pedalaman di Indonesia. Ternyata pandemik sedang mengajarkan saya tidak mengandalkan kekuatan manusia. Dalam hal ini sebagai hamba Tuhan tidak boleh mengandalkan jadwal pelayanan, tetapi lebih mengandalkan Tuhan. Saya mulai berdoa, berseru sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan menyuruh kami untuk memulai mengembangkan pelayanan online yang notabene kami tidak punya pengalaman. Awal memulai pelayanan online, internet mati-mati, banyak masalah. Kami terus belajar, kami terus kembangkan apa yang Tuhan telah percayakan untuk kami berikan yang terbaik. Sebagai hasilnya sekarang kami melihat pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami, Yayasan Tambang Harapan. Walaupun sempat di awal pandemik banyak sekali donatur yang kontak kami, menulis surat dan kirim WA bahwa mereka tidak bisa lagi support pelayanan Tangan Pengharapan karena usaha dan pekerjaan mereka sedang mengalami goncangan juga. Kami sangat mengerti. Mulai sejak itu kami tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan manusia ataupun kekuatan kami hanya cuma bisa mengandalkan Tuhan. Dan sebagai akibatnya yang luar biasa, di tahun 2021 Yayasan Tambang Harapan bisa menambah jumlah guru yang kami utus ke pedalaman untuk mengajar anak-anak di pada Indonesia. Dan kami bisa menambah support anak-anak dari 5.000 sekarang jadi 6.000 anak-anak yang kita support dalam pendidikan dan makan bergizi di pedalaman Indonesia. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Jika Tuhan bisa menolong kami, maka Tuhan yang sama juga bisa menolong kita. Karena tujuan daripada tangan Tuhan yaitu untuk memberikan kemenangan. Yang kedua, tujuan daripada tangan Tuhan yaitu memberikan pendidikan, memberikan ajaran, memberikan kedisiplinan. Pengkhotbah 9 ayat 1, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni orang-orang yang benar, orang-orang yang berhikmat, dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Tuhan. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Dikatakan oleh firman Tuhan, orang benar, orang berhikmat, perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada dalam tangan Tuhan. Kalimat baik kasih maupun kebencian bukan bicara orang yang bermuka dua. Tapi sekalipun hidup kita up and down, sekalipun kondisi kita baik ataupun tidak baik, juga ada dalam kedaulatan Tuhan. Walaupun dalam kondisi kesal maupun bahagia, juga ada di dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu ada dua. Pertama, memberikan kasih. Tapi yang kedua, memberikan didikan. Jadi jika kita down, tangan Tuhan akan merangkul kita. Jika kita sakit, tangan Tuhan akan menyembuhkan kita. Jika kita ada kebutuhan, tangan Tuhan akan memberikan penyediaan bagi kita. Tetapi jika kita bandel dan tidak melakukan firman Tuhan, maka tangan Tuhan akan mendidik kita. Tujuan daripada didikan agar menyadarkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Sebab kasih tanpa hukuman akan membawa kepada keadaan yang chaos, kacau, jika tidak ada hukuman bagi yang melanggarnya. Sebagai contoh, Petrus ketika dia benar dipuji oleh Tuhan Yesus. Ketika dia salah ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Ketika Petrus down dirangkul oleh Tuhan Yesus. Ketika Petrus bertobat dipakai oleh Tuhan Yesus yang luar biasa. Satu kali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Kita 3.000 kali ngomong belum tentu satu pun diselamatkan. Luar biasa. Yang menarik, Petrus kalau benar dipuji, tapi kalau salah dia ditegur. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Dia adalah Tuhan yang adil bagi setiap anak-anaknya. Amsal pasal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anak-anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Kitab Amsal berkata justru siapa yang tidak mendidik anaknya benci kepadanya, karena hal ini akan menghancurkan masa depannya. Tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Bukan setiap waktu, itu namanya ngamuk, itu namanya kepahitan, itu namanya benci. Jika Tuhan mengajar kita setiap waktu,
maka kita nggak akan hormat sama Tuhan. Kita jadi ketakutan sama Tuhan. Kita jadi terintimidasi sama Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, kemarahan Tuhan itu sesaat, tetapi kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Wow, waktu kita ditegur memang sakit. Tapi jangan berontak, ikuti saja didikan Tuhan. Ikutin saja ajaran Tuhan. Karena tujuan daripada didikan Tuhan bukan menghancurkan, melainkan membentuk kita. Salah satu bentuk daripada kasih, selain menolong, juga mendidik. Kalau kasih itu tidak mendidik, itu namanya bukan kasih, itu menjerumuskan kita kepada kesalahan berikutnya. Jika seorang anak tidak ditegur, maka anak itu akan besar kepala, kurang ajar sama orang tuanya, tidak bisa menghadapi tantangan atau persoalan hidup. Tangan Tuhan mendidik kita supaya kita jadi anak yang benar, kuat, rendah hati, hormat sama Tuhan, tidak kurang ajar, dan memiliki moral excellent, karakter Kristus. Setiap kebenaran ada rewardnya atau hadiahnya, tetapi setiap ketidakbenaran ada ganjarannya, ada didikannya. Kalau Anda benar kerja, maka Anda akan menerima promosi, jelas. Tetapi jika Anda tidak benar kerjanya, maka Anda terima SP. Orang yang menerima SP, tahun depan tidak akan berhak untuk naik gaji. Tahun depan Anda tidak berhak untuk bisa naik promosi, karena Anda kena teguran yang lumayan keras. Kalau Anda hidup benar, maka Anda akan ditambahkan. Apapun yang Anda miliki akan ditambahkan, akan berkembang. Tetapi jika Anda hidup tidak benar, maka apapun yang Anda miliki akan dikurangkan. Coba aja jika Anda tidak jaga hati, tidak hidup dengan benar, maka satu persatu itu mulai berkurang. Pasti ada yang hilang. Dari mulai kepercayaan orang kepada kita mulai hilang. Mereka yang tadinya dukung jadi mulai tidak dukung. Berkat kita mulai berkurang. Kerjaan dan pelayanan kita mulai dialihkan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Dan jika masih gak mau bertobat juga, maka kita akan kehilangan segala-galanya, termasuk orang yang kita cintai. Dan bisa-bisa kita masuk dalam penjara. Karena apa? Karena saya punya teman mengalami hal yang sama, di mana dia seorang pengusaha sukses yang tadinya kaya raya, tapi karena tidak mau berhenti main judi, sudah diberitahu sama orang tuanya dan istrinya dan anaknya, dia tidak mau berhenti juga. Akhirnya usaha dan rumahnya habis. Istri dan anak-anaknya meninggalkan dia. Dia dikejar-kejar penagih hutang sampai masuk penjara. Di dalam penjara dia baru sadar, menyesali perbuatannya dan bertobat. Oleh karena pertobatannya, dia bisa keluar penjara lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan. Sekarang dia sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Keadaannya sungguh Tuhan kembali pulihkan. Kita bisa melihat di sini bahwa didikan membuat kita memiliki moral excellent atau moral yang sempurna. Sedangkan tanpa didikan membuat kita memiliki moral yang rusak. Yang ketiga, tujuan daripada tangan Tuhan yaitu memberikan perlindungan dan kemajuan yang besar. Yesaya 49:16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wow, saking cintanya Tuhan sama kita, maka dia melukis nama kita di tangannya. Tuhan bikin tato tangannya sendiri tentang kita. Tembok-tembok bicara perlindungan kita ada di hadapan Tuhan. Tuhan selalu memandang untuk menjaga hidup kita. Perlindungan yang sempurna ketika kita ada dalam genggaman Tuhan. Seperti barang yang ada dalam genggaman kita, kita akan jaga betul supaya dia jangan rusak, supaya dia jangan diambil orang, ataupun jangan sampai jatuh. Demikian ketika kita ada dalam tangan Tuhan, maka kita akan aman dalam perlindungannya. Jadi jika kita tahu bahwa hidup kita ada dalam pikiran Tuhan, ada dalam hati Tuhan, ada dalam genggaman Tuhan, maka tidak ada satu kuasa kegelapan yang sanggup menyentuh kita. Bahkan tidak ada masalah dan orang jahat yang sanggup menghancurkan diri kita. Mereka hanya cuma bisa mengintimidasi kita. Selama kita gak buka celah, tidak akan bisa menyentuh, tidak akan pernah bisa menghancurkan. Yang penting di sini kita jangan depresi, jangan sakit hati, dan kita akan melihat kemajuan demi kemajuan akan nyata di dalam kehidupan kita. Jadi tangan Tuhan bukan hanya cuma melindungi, tapi tangan Tuhan membuat kita semakin maju. Seperti Daud, semakin dia dijahati oleh Saul,
semakin Daud disertai oleh Tuhan. Semakin Daud direndahkan oleh Saul, semakin Tuhan mempromosikan Daud. Semakin Saul kasih Daud medan yang berat, semakin Daud tambah kuat. Semakin Saul coba singkirkan Daud, semakin cepat Daud menjadi raja menggantikan Saul. Semakin jahat orang sama kita, semakin kita lihat perlindungan Tuhan. Jika kita bisa mengampuni, maka kita akan lihat kemajuan-kemajuan yang signifikan dalam hidup kita. Dan kalau Anda bisa terus mengembangkan kapasitas, tidak menutup kemungkinan Anda akan lebih maju daripada orang yang jahat sama Anda. Saya teringat ketika istri saya diviralkan isu doktrin pengajaran yang salah. Orang tersebut menantang supaya kami bisa meresponnya lewat media online. Kami tahu motifnya, jadi kami tidak mau merespon. Dia semakin menjadi jadi, tapi kami tetap diam dan mengampuni, memberkati dan mendoakan. Kami tidak mau hati kami terganggu, ataupun visi misi yang Tuhan berikan terganggu, teralihkan. Jadi kami mau terus fokus. Dan kami tidak mau berdebat. Sebab kalau kami berdebat tidak ada ujungnya. Bahkan membuat banyak orang jadi pusing. Jadi kami pakai waktu kami yang terbatas, kemampuan kami yang terbatas, harta kami yang terbatas, tenaga kami yang terbatas untuk memproduksikan konten-konten yang berkualitas. Terus jadi berkat, menghidupi firman Tuhan. Sebagai hasilnya, badai menjadi teduh. Malah kami melihat perlindungan dan kemajuan yang Tuhan berikan. Semua ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kami coba merespon dengan cara yang salah, mungkin akhirnya bukan membuat kami maju, tapi malah terganggu apa yang kami sedang lakukan dalam hari-hari itu. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bagian kita membalas kejahatan dengan kebaikan, maka bagian Tuhan melindungi kita. Bagian kita menjaga hati dan mengembangkan kapasitas, maka bagian Tuhan yang akan mendorong kita untuk semakin maju. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada seorang pun dapat merendahkan. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Haleluya. Jadi kita belajar hari ini, ada 3 tujuan dari tangan Tuhan. Yang pertama, tangan Tuhan memberikan kemenangan. Yang kedua, tangan Tuhan memberikan pendidikan, ajaran. Yang ketiga, tangan Tuhan yaitu memberikan perlindungan dan kemajuan yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami, mengajarkan pada kami bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Kami belajar, yaitu kami gak perlu takut, gak perlu gentar, karena kemenangan ada pada Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan. Dan juga kami belajar bahwa tangan Tuhan memberikan didikan. Kalau kami salah, Tuhan akan luruskan kembali. Jadi kami gak perlu takut untuk melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan. Seperti Petrus, sekalipun dia mungkin sempat berjalan di air dan kemudian jatuh, tenggelam. Tapi di sebelah Petrus ada Tuhan Yesus yang menopangnya, sehingga Petrus boleh jalan di atas air kali kedua. Kami juga belajar bahwa tangan Tuhan itu memberikan perlindungan dan kemajuan yang nyata. Itu sebabnya tugas kami adalah mengampuni. Tugas kami adalah tidak terganggu hati kami. Tugas kami yaitu mengembangkan kapasitas dengan waktu, tenaga, harta yang terbatas. Dan kami akan melihat, maka Tuhan sendiri Ia akan membuka jalan saat tiada jalan. Berkati umat-Mu, biarlah mereka boleh mencapai target-target, dipulihkan dalam rumah tangga mereka, diberkati dalam usaha mereka, bahkan karir mereka makin baik, dan mereka berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.